warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang sasaran dan strategi literasi digital di masyarakat. Simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Handayani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian literasi digital bagi masyarakat dan manfaatnya. Nah, pengertian literasi digital untuk masyarakat sendiri adalah kemampuan dan wawasan seseorang dalam aspek pemanfaatan teknologi digital maupun alat komunikasi untuk menciptakan tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kreatif dan kritis. Nah, selanjutnya yaitu manfaat literasi digital untuk masyarakat. Yang pertama yaitu membangun kesadaran masyarakat luas tentang literasi digital guna pemanfaatan internet yang positif dan produktif. Nah, yang kedua, memperoleh informasi dengan cepat. Ketiga yaitu mempermudah proses komunikasi, dan yang terakhir yaitu membantu proses komunikasi dalam menjaga privasi dan juga membantu kita untuk mengetahui batasan dalam menampilkan identitas online untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sasaran literasi digital di masyarakat. Kecerdasan bermedia di masyarakat itu sangatlah penting, maka di sini perlu adanya sasaran gerakan literasi digital di masyarakat yang bertujuan agar masyarakat bertanggung jawab dan dapat membatasi dirinya dalam menggunakan media literasi digital dan dapat mengedukasi semua kalangan masyarakat baik dari usia anak-anak, dewasa hingga tua dalam memanfaatkan media digital dengan baik. Selain itu, ada beberapa poin tentang sasaran literasi digital di masyarakat secara spesifik, yaitu yang pertama yaitu meningkatkan jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki setiap fasilitas publik. Yang kedua, meningkatnya frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital di setiap hari. Yang ketiga yaitu meningkatnya jumlah bahan bacaan literasi digital yang dibaca oleh masyarakat setiap harinya. Jadi dari poin 1 sampai 3 itu masyarakat lebih sering membaca e-book atau beberapa bacaan dari media sosial yang bisa diambil manfaatnya itu oleh masyarakat, yaitu masyarakat akan lebih mengetahui informasi-informasi yang baru, yang up to date, yang mana masyarakat dapat mengambil manfaat yang positif dalam informasi-informasi dan bacaan-bacaan tersebut yang akan diterapkan oleh masyarakat itu dalam dirinya. Sasaran literasi digital bagi masyarakat yang nomor 4 yaitu meningkatnya jumlah partisipasi aktif komunitas, lembaga, dan instansi dalam menyediakan bahan bacaan literasi digital. Yang kelima, meningkatnya jumlah fasilitas publik yang mendukung literasi digital, di mana banyak perpustakaan yang menyediakan e-book. Keenam, meningkatnya jumlah kegiatan literasi digital yang ada di masyarakat. Yang ketujuh yaitu meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi digital, dan yang kedelapan yaitu meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak positif pada masyarakat. Yang nomor 9 yaitu meningkatnya pemanfaat media digital dan internet dalam memberikan akses informasi dan layanan publik. Yang saat ini berkembang yaitu semua akses informasi dan layanan publik itu dapat kita dapatkan melalui media sosial. Yang nomor 10, meningkatnya pedoman masyarakat tentang penggunaan internet dan UU ITE, di mana masyarakat dapat mengetahui pedoman tentang penggunaan internet itu bagaimana yang baik dan yang buruk, dan masyarakat mengetahui UU ITE. Nomor 11 yaitu meningkatnya angka ketersediaan akses dan penggunaan internet di suatu daerah, yang mana saat ini di daerah terpencil pun dapat menggunakan akses internet.
Yang terakhir yaitu meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak positif pada masyarakat. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Solihatul Hidayah NIM 183131078. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan literasi digital di masyarakat. Yang pertama yaitu untuk mengedukasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dan komunikasi dengan menggunakan teknologi digital dan alat-alat komunikasi atau jaringan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, mengelola, dan membuat informasi secara bijak dan kreatif. Yang kedua, literasi digital juga bertujuan untuk menggunakan media digital secara bertanggung jawab, mengetahui aspek-aspek dan konsekuensi hukum terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Agar dapat memenuhi tujuan literasi digital di masyarakat, setiap individu itu perlu memahami bahwa literasi digital merupakan hal yang penting yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi di dunia modern sekarang ini. Karena setiap orang itu hendaknya harus bertanggung jawab terhadap bagaimana cara menggunakan teknologi untuk berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Ya, walaupun ya sayangnya itu di dunia maya saat ini semakin dipenuhi dengan konten berbau bohong, ujaran kebencian, dan radikalisme, bahkan praktik-praktik penipuan seperti itu. Dengan keberadaan konten negatif yang merusak ekosistem digital saat ini hanya bisa ditangkal dengan membangun kesadaran tiap-tiap individu. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia itu harus dapat menyaring kemudian menangkap informasi dari dunia maya, dari media digital. Karena kita tidak tahu bahwasanya apakah informasi tersebut betul ataupun tidak. Jadi kita tiap-tiap individu itu harus sadar dan harus bisa menyaring menangkap informasi yang kita dapat dari media digital, mencapai tujuan literasi digital di masyarakat. Perkenalkan, nama saya Vita Aviani. Di sini saya akan memaparkan tentang strategi bagaimana cara membentuk literasi digital bagi masyarakat. Nah, strategi membentuk literasi digital bagi masyarakat yang pertama yaitu penguatan kapasitas fasilitator. Nah, penguatan kapasitas fasilitator sendiri bisa dilakukan dengan diadakannya pelatihan penggunaan aplikasi atau media digital kepada para tokoh pengguna literasi. Nah, itu contohnya kayak penggunaan Goodreads, penggunaan Google Playbook, kayak gitu. Terus bisa juga dengan diadakannya pelatihan pembuatan blog atau pelatihan pembuatan jurnal harian daring yang nantinya itu bisa dibaca oleh banyak orang. Nah, itu tuh contohnya kayak pembuatan blog, pembuatan tulisan di Facebook, pembuatan tulisan di Twitter, seperti itu. Nah, terus bisa juga dengan diadakannya pelatihan penggunaan aplikasi atau media digital secara bijaksana. Nah, itu tuh biasanya kayak dilakukan pada saat seminar-seminar. Nah, bisa juga dengan mensosialisasikan bahan referensi tentang hukum dan etika dalam penggunaan teknologi atau media digital. Nah, dengan adanya sosialisasi ini bisa memberikan rasa aman dan memberikan keadilan bagi penyelenggara teknologi informasi. Strategi cara membentuk literasi digital yang kedua yaitu dengan cara meningkatkan jumlah dan ragam sumber belajar yang bermutu. Nah, cara meningkatkan jumlah dan ragam sumber belajar yang bermutu itu bisa dilakukan dengan cara menyediakan sumber belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi di ruang publik. Contohnya kayak komputer atau layar digital, terus salinan lunak yang nantinya bisa diakses melalui komputer atau gawai. Nah, bisa juga dengan kayak menyebarkan informasi tentang pengetahuan itu di sosial media. Tapi kita sebagai masyarakat juga harus pandai,
harus bijak, harus kritis dalam menyebarkan dan memperoleh informasi yang ada di sosial media tersebut. Kita sebagai masyarakat juga harus menyaring dulu berita supaya terhindar dari hoax kayak gitu. Contohnya tuh bisa diakses di seperti Twitter, kayak di pesan-pesan Twitter, terus di Facebook, terus pokoknya di sosial media yang Perkenalkan, saya Fatima Diana ingin melanjutkan materi strategi literasi digital poin ketiga yaitu C. Perluasan akses sumber belajar. Yang pertama, dengan menyediakan akses internet di luar publik. Contohnya, di desa terdapat pojok internet khusus yang disediakan untuk masyarakat. Yang kedua, dengan menyediakan informasi melalui media digital di ruang publik. Misalnya, layar informasi yang ada di bandara, stasiun terminal, dan persimpangan jalan. Yang D. Peningkatan pelibatan publik. Yang pertama, dilakukannya sharing session dengan mengundang pakar untuk berbagi mengenai cara mereka mengaplikasikan teknologi digital di dalam profesi dan kehidupan, misal melalui kelas inspirasi dan berbagai yang nantinya materi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, dengan melibatkan pemerintah dalam rangka mengembangkan literasi digital di masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya, membantu kegiatan atau aktivitas literasi digital, menyediakan sarana dan prasarana pendukung literasi digital. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi